Bapak Ibu Penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Ramlah, SPDI, peserta UKM PPG dalam jabatan bab 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Medan dengan nomor peserta PPG 087 128 015 2074, nomor identitas mahasiswa 031 424 71180. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan materi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di kelas 4 di MI Darul Akhlaq Desa Toronan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Madura. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sudah siap belajar? Siap, Bu. Sudah rapi semua? Pakaiannya sudah rapi? Tadi sebelum masuk pelajaran SKI, tadi sebelumnya pelajaran apa? Olahraga. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Ibu absen dulu. Ya, siapa saja yang nggak masuk, siapa yang masuk. Oke. Sebelum absen dimulai, kita membaca doa. Sekarang baca doanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna Sulaiman wa kullan atainahu mawa'ilman wa sakharna yang hadir bilang apa? Yang nggak masuk. Nah, saya panggil Abdul Razik Rodim. Ahmad Lutfi Hakim. Ahmad Syarif Hidayat. Azkar Triholidi. Anas Maulana Robian Firdaus. Yang tidak masuk, yang sakit, semoga cepat sembuh. Amin. Yang perjalanan, semoga sampai tujuan. Sekarang buka buku SKI-nya. Minggu kemarin, Ibu menjelaskan tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Ya. Minggu kemarin Ibu menjelaskan tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Taif, di mana pada waktu itu kaum Quraisy tidak mau Nabi Muhammad itu menyebarkan agama Islam di Taif, karena kaum Quraisy itu tidak mau agama nenek moyang mereka itu diganti agama Islam. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Latar belakang Isra Mi'raj.
menjelaskan latar belakang peristiwa Isra dan Mi'raj. Tahukah kalian di mana letak Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Ya. Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram, tempat ini adalah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini di luar nalar akal pikiran manusia, sulit dijangkau oleh akal pikiran manusia. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, kita harus mempercayai adanya Isra dan Mi'raj. Terus Isra dan Mi'raj itu dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan agama Islam di kota Mekah. Waktu itu kaum Quraisy mengancam Nabi Muhammad SAW untuk tidak menyebarkan agama Islam di kota Mekah. Bertambah ancaman kaum Quraisy itu kepada Rasulullah ketika istri dan paman beliau meninggal. Siapa nama istri pertama Nabi Muhammad? Siti Khadijah. Terus paman beliau siapa namanya? Abu Thalib. Orang yang paling dicintai Nabi Muhammad, Siti Khadijah sama Abu Thalib, keduanya itu meninggal. Maka orang Quraisy itu beranggapan kalau kedua orang yang dicintai Nabi Muhammad meninggal, maka Nabi Muhammad akan lemah untuk menyebarkan agama Islam. Tapi Nabi Muhammad itu terus berjuang untuk menyebarkan agama Islam di kota Mekah. Terus kemudian ketika kedua orang yang dicintai Nabi Muhammad itu meninggal, otomatis Nabi Muhammad itu merasakan apa? Kesedihan. Boleh? Kesusahan. Nah, ketika Rasulullah mengalami kesedihan dan kepedihan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak Rasulullah untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu perjalanan di malam hari. Ya, perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke langit 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Dan waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kebesaran kepada Nabi Muhammad secara langsung. Ini gambar apa? Gambar Mekah. Dulu ini sampai sekarang diberi nama Masjidil Haram. Ini apa namanya? Jika Masjidil Aqsa. Pengertian Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj itu berasal dari dua kata. Yang pertama Isra. Yang kedua Mi'raj. Nah, yang pertama Isra, yang kedua Mi'raj. Kata Isra mempunyai arti perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tadi kan sudah dikasih gambaran itu. Ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Nah, sekarang cerita perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 1986
nama kota. Berada di Hatim, dekat dengan Ka'bah. Malaikat Jibril itu datang menghampiri Rasulullah dan kemudian malaikat Jibril itu membelah dada Nabi Muhammad, kemudian membersihkan dadanya dengan air. Kemudian malaikat Jibril itu memasukkan hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Pada malam itu Nabi Muhammad dibelah dadanya itu, dibersihkan dengan air Zam-Zam dan diganti dengan iman dan hikmah. Kemudian setelah itu malaikat Jibril mendampingi Rasulullah SAW menuju Masjidil Aqsa dengan mengendarai Nabi Muhammad dan malaikat Jibril menggunakan buraq untuk melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Selama perjalanan itu Nabi Muhammad mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Dan setelah Nabi Muhammad dari Masjidil Haram, terus setelah mereka mengalami peristiwa-peristiwa, sampailah dia di Masjidil Aqsa. Setelah Nabi Muhammad sampai di Masjidil Aqsa, maka dia melakukan sholat 2 rakaat. Sekarang perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Di langit pertama Nabi Muhammad SAW itu bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi Daud. Dan di langit keenam Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Sampai ke langit ketujuh, malaikat Jibril itu beserta Nabi Muhammad melihat di Sidratul Muntaha itu, melihat di dalam itu ada sebuah sungai. Di sana 2 sungai yang ada di dalam, 2 sungai yang ada di luar. Menurut keterangan malaikat Jibril, 2 sungai yang ada di dalam itu 2 sungai yang ada di surga. Terus 2 sungai yang ada di luar itu adalah Sungai Nil dan Sungai Orpat. Nah, setelah itu Nabi Muhammad naik lagi ke Mustawa. Dari Sidratul Muntaha naik lagi ke Mustawa. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk melakukan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian Rasulullah turun dari Mustawa ke Sidratul Muntaha pas ke langit ke-7. Nah, setelah turun nyampe ke langit ke-7, Nabi Muhammad itu bertemu dengan, setelah langit ke-7, langit ke-6, kemudian dia bertemu dengan Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu berpikiran kalau umat Nabi Muhammad tidak bisa melaksanakan sholat 50 kali dalam 1 hari 1 malam. Membayangkan saja 50 kali dalam 1 hari 1 malam. Kapan belajarnya? Ayo.
kapan ngajinya. Kalau sholatnya sampai 50 kali dalam satu hari satu malam. Nah, sudah penjelasannya, ceritanya sampai sini sudah paham? Nah, ibu kasih tugas. Kalian diskusikan bersama teman. Nanti ketua kelompoknya ibu suruh maju ke depan. Nih, tugasnya cuma satu lembar satu kelompok. Nanti ada perwakilan per kelompok maju ke depan. Nih, diisi ya, per kelompok lagi diisi. Dikerjakan, nanti maju ke depan. Dibaca. Ibu kasih waktu berapa? 5 menit. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Diingat ya nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya. Biar kalian fokus. Kita tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kerjakan. Kelas tarik. Kalau sudah dikumpulkan. Kalau sudah dikumpulkan, nanti ibu suruh perwakilan dari perkelompok. Sudah? Kelompok pertama. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada waktu pada malam hari. Terjadi satu malam. Nomor 2, saat Isra, Nabi Muhammad SAW itu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang lain mana? Pada semangat. Tepat fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bagus, semangat sekali. Lompat. Terus, salah satu hikmah dari Isra Mi'raj itu kita harus rajin beribadah. Sudah paham semuanya? Mungkin cukup di sini pelajaran hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan dengan pelajaran yang berbeda, ya, dengan tema asal yang berbeda. Nah, akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.